Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Kali ini saya akan membahas tentang hak, kewajiban, dan larangan pemegang hak guna usaha. Adapun rujukan yang saya gunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Teman-teman semuanya, PP 18 tahun 2021 merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pemegang hak guna usaha itu memiliki hak apa saja. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, dalam pasal 29 PP 18 tahun 2021 dijelaskan pemegang hak guna usaha berhak yang pertama menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Lalu yang kedua, berhak untuk memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, yang poin pertama tadi ya. Lalu yang ketiga, poin C, berhak untuk melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ya. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini haknya diatur dalam pasal 29. Ada 3 ya. Nah, yang berikutnya kewajiban ya, responsibility dari pemegang hak guna usaha. Nah, ini diatur dalam pasal 27 PP 18 tahun 2021. Nah, di sini ada 12 kewajiban ya, teman-teman. Nah, pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk yang pertama melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak hak tersebut diberikan. Lalu yang kedua, kewajiban untuk mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Lalu kewajiban yang ketiga, membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha. Lalu kewajiban yang keempat yaitu wajib memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini ada juga di dalam UU PA. Nah, ini. Lalu yang kelima, memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung. Nah, ini wajib ya, tidak boleh mengurung bidang tanah. Lalu yang keenam, mengelola, memelihara, dan menguasai serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi high conservation value dalam hal areal konservasi berada pada areal
hak guna usaha. Lalu yang ketujuh ya, menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Lalu kewajiban yang kedelapan, mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang. Jadi harus sesuai dan patuh pada RT/RW ataupun RDTR setempat. Lalu kewajiban yang kesembilan yaitu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas PT dan penggunaannya untuk perkebunan. Lalu yang ke-10, menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. Lalu yang ke-11 ya, melepaskan hak atas tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini kewajiban yang ke-12. Yang terakhir, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang HPL setelah hak guna usaha hapus. Nah, teman-teman, ternyata kewajiban pemegang HGU ini mirip-mirip ya, agak-agak mirip dengan persyaratan permohonan ataupun perpanjangan pembaruan hak guna usaha. Di situ ada mengisi surat pernyataan yang di dalamnya terdapat banyak sekali persyaratan ya, banyak sekali pernyataan yang harus dipenuhi, dan ini relevan dengan kewajiban setelah pemohon atau badan hukum memiliki hak guna usaha. Nah, yang berikutnya setelah kewajiban ya. Nah, di sini ada namanya larangan, restriction. Nah, ini diatur dalam pasal 28 ya, PP 18 tahun 2021. Nah, di sini pemegang hak guna usaha dilarang: 1. Menyerahkan pemanfaatan tanah hak guna usaha kepada pihak lain kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan atau jalan air. Nah, ini di dalam kewajibannya juga ditekankan, di dalam persyaratan pengurusan juga ditekankan, bahkan dalam larangannya juga ditekankan. Nah, ini benar-benar esensi fungsi sosial hak atas tanah harus dijunjung tinggi. Nah, lalu yang terakhir larangannya yaitu dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Nah, ini juga ada ya pada waktu persyaratan permohonan HGU perpanjangan ataupun pembaruan. Nah, ini pernyataan untuk tidak membakar ya, membuka tanah, mengolah lahan itu dicantumkan. Nah, ini fungsi untuk menjaga lingkungan setempat. Nah, yang keempat ya, ternyata masih ada beberapa larangan ya. Yang keempat yaitu dilarang merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Lalu yang kelima, dilarang menelantarkan tanahnya. Nah, nanti kalau diterlantarkan bisa hapus. Nah, terus yang keenam yaitu dilarang mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya dalam areal HGU ya, hak guna usaha, terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. Jadi kata kuncinya
menjaga kelestarian lingkungan hidup, ya, menjaga tidak merusak sumber daya alam harus ditekankan. Nah, teman-teman, itulah tadi informasi mengenai hak, ya, larangan dan kewajiban bagi pemegang HGU. Jadi konsepnya ada hak, larangan, dan kewajiban. Right, restriction, and responsibility. Konsep 3R, ya, RRR. Nah, terima kasih, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.